Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa muthala'ah dan mengamalkan isi daripada kitab ini. Dan sebelum kita memulai, marilah kita bertawasul terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para alim, para ulama, para musannifin, para mufassir, fuqaha, wabil khusus pengarang kitab Nasaihul Ibad ini, Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, alladzi, zat yang ja'ala, telah menjadikan, siapa? Alladzi, Allah, al-ilmah, pada ilmu, arfa'as sifatih, akan paling tingginya sifat-sifat. Kalau di dalam kitab yang lain dituliskan arfa'as sifatil kamaliyah, artinya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Ja'alal ilma, yang telah menjadikan, alladzi, siapa? Alladzi, Allah, al-ilma, pada ilmu, arfa'as sifatil kamaliyati. Kalau di dalam redaksi kitab yang bukan PDF. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyati. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak, illallahu, kecuali siapa? Allah. Wahdahu, yang maha esa, siapa? Allah. La syarikah, yang tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. Alladzi, zat yang khassah, telah mengistimewakan, siapa? Alladzi, Allah, man, terhadap orang, sya'a, yang dikehendaki, man, min ibadihi, nyatanya dari para hamba Allah, bil ma'athirih, dengan sunnah-sunnah, athar, al-hukmiyati, sunnah-sunnah hukum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, bahwa sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, yaitu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyati. Alladzi, adalah zat, khassahu, yang telah mengkhususkan kepada Nabi Muhammad, Allahu Ta'ala, siapa? Allahu Ta'ala, bijami'i kamalatil ubudiyah, dengan seluruh kesempurnaan-kesempurnaan penghambaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa salla, dan semoga Allah memberikan rahmat, wa salla, dan semoga memberikan rahmat Allahu, siapa? Allah, ala sayyidina, mudah-mudahan tetap atas pemimpin kita semua,
Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad, alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Alladzi zat mala'at, yang telah memenuhi Allahu ta'ala, siapa Allahu ta'ala, qalbahu, akan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, min jalalihi, dengan keagungannya, al-a'la, yang maha tinggi, jalla, yang maha agung siapa Allah, wa ala, dan maha luhur siapa Allah. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Wa ayyanahu, dan telah menentukan atau menghiasi siapa Allahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jamalihi, dengan keindahan Allah, al-asna, yang bagus. Fasara, maka jadilah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masruran, orang yang disenangi, mansuran, dan selalu mendapat pertolongan. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafiran. Wa ala alihi, dan semoga tetap atas keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi Muhammad, wassalikinah, wa ya pakai wa, wassalikinah, dan orang-orang yang menempuh perjalanan, ala nahjihi, atas mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanalu, sehingga mendapatkan siapa salik, khairan, akan kebaikan, wafiran, yang banyak. Jadi mengawali muqaddimah ini, pengarang kitab tentunya pengawali dalam muqaddimahnya dengan basmalah, memuji kepada Allah, bahwa segala puji itu adalah bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Dan kata beliau, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah yang telah mengistimewakan orang yang Dia kehendaki di antara para hamba-hambanya dengan sunnah-sunnah hukum. Dan kata musannif, pengarang kitab ini, dan aku bersaksi, kata beliau, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya yang telah diistimewakan oleh Allah Ta'ala dengan seluruh kesempurnaan dalam beribadah, dalam ibadahnya, dalam perilakunya, dalam muasyarahnya. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah Allah Ta'ala penuhi hatinya Nabi Muhammad dengan keagungannya yang maha tinggi, yang maha agung, dan maha luhur. Dan juga Allah telah menghiasi jati diri Nabi Muhammad SAW dengan keindahannya yang begitu bagus. Maka jadilah Nabi Muhammad itu orang yang disenangi dan selalu mendapat pertolongan. Dan juga semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalannya Nabi Muhammad sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Amma ba'du, setelah salat basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fayaqulul murtaji ghafral masawi Muhammadun Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Fayaquluh, maka berkatalah, al-murtaji, orang yang mengharap. Siapa? Ghufral masawi, mengharap apa? Mengharap ampunan Allah dari keburukan. Muhammadun, nyatanya Muhammad, Nawawi, Muhammadun Nawawi, nyatanya
Muhammad Nawawi bin Umar, putra daripada Syekh Umar Al-Jawi, ya, yaitu orang Jawa, ya, Banten, ya. Hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitab al-mustamil 'ala al-mawa'id lil-'allamah al-hafidh asy-syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-syahir bi Ibn Hajar al-Asqalani thumma al-Misri taghammadahu Allah ta'ala bi rahmatihi amin. Hadza syarhun, adapun ini syarhun, yaitu adalah syarah, keterangan, penjelasan. Wada'tuhu, yang telah meletakkan siapa saya hu pada syarah, alal kitabi, pada sebuah kitab, al mustamil, yang berisi alal mawa'idih, atas nasihat-nasihat, lil allamati, karya syekh yang sangat alim, al hafidh, yakni adalah al hafidh asy-Syekh Shihabuddin Ahmad bin Aliin, Ahmad putra Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-syahir, yang terkenal Ibnu Hajarin al-Asqalani, dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Thumma al-Misri, kemudian al-Misri, taghammadahu Allah ta'ala, semoga memasukkan hu pada beliau, Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala, memasukkan ke dalam rahmatnya, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, amin. Jadi telah berkata orang yang mengharap ampunan Allah dari keburukan, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar, orang Jawa, yakni Banten. Lalu beliau menyampaikan, ini merupakan penjelasan yang saya letakkan, yang beliau karang dalam sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat. Karyanya siapa? Al-Allamah Al-Hafidh Syekh Shihabuddin bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i. Beliau bermadhab Imam Syafi'i, yang telah terkenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Imam Nawawi ini mensyarah karya kitabnya Al-Allamah Al-Hafidh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir bi Ibn Hajar al-Asqalani. Nah, kita mengenalnya dengan apa? Sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian juga disebut Al-Misri. Semoga Allah memasukkan ke dalam rahmatnya. Amin. Wa sammaituhu nasaihal ibad. Wa sammaituhu, dan menamai aku hu pada kitab Nasaihal Ibad, pada kitab Nasaihul Ibad, yakni artinya nasihat-nasihat ahli ibadah. Fi bayani alfadhin munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Fi bayani alfadhin, di dalam penjelasan-penjelasan lafaz-lafaz, munabbihatin, yang memberikan peringatan, alal isti'dadi, atas upaya persiapan, liyaumil ma'ad, persiapan diri, liyaumil ma'ad, menghadapi hari kiamat. Wa as'alullahal karimah ayyanfa'a bihil muslimin. Wa as'alullaha, wa as'alu, dan aku memohon, wa as'alu, dan memohon, siapa aku, siapa saya, Allah, kepada Allah al-karimah, yang maha pemurah, mulia juga bisa, ayyanfa'ah, agar semoga memberi manfaat, siapa Allah, bihi, dengan kitab, al-muslimina, kepada orang-orang Islam. Wa ayja'alahu dakhiratan ila yaumiddin, amin. Wa ayja'alahu, dan semoga menjadikan siapa Allahu atas kitab dakhiratan, sebagai simpanan, ila yaumiddin, di hari kiamat nanti. Jadi beliau Imam Nawawi menamakan kitab ini dengan nama kitab Nasaihul Ibad, yang isinya adalah nasihat-nasihat ahli ibadah untuk
mempersiapkan diri daripada hamba-hamba Allah ini menghadapi hari kiamat kelak. Isinya menerangkan ucapan-ucapan pemberi peringatan atas upaya mempersiapkan tadi itu. Dan semoga, kata beliau itu memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, semoga Dia memberi manfaat, yaitu Allah memberi manfaat dengan sebab kitab ini kepada kaum muslimin, dan semoga Allah menjadikan kitab ini sebagai simpanan di hari kiamat dan menjadi amal jariah beliau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhkiratin. Wa tusannu, dan disunnahkan, inda ibtida'i kulli umurin, di saat memulai setiap perkara-perkara, ghairi muhkiratin, yang bukan perkara tercela. Fa in tarakaha fi awwaliha, fa in tarakaha, maka jikalau meninggalkan siapa orang pada basmalah, fi awwaliha, di awalnya umur, di awalnya setiap perbuatan, ata maka mendatangkanlah orang biha dengan basmalah, fi asnaiha, di pertengahannya perkara-perkara itu, biqaulihi, dengan ucapannya hamba, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan lafaz Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi disunnahkan mengucapkan Bismillah, disingkat dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, setiap memulai suatu perkara yang baik, bukan yang tercela. Ketika ada seorang hamba memulai suatu perkara yang baik lalu lupa mengucapkan basmalah di awalnya, maka anjurannya adalah mengucapkan juga di tengah-tengah saat ia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan lafaz yang berbeda. Jika di awal ia mengucapkan basmalah, maka bacaan lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika ia lupa lalu ia datangkan atau ia baca di pertengahan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, maka hendaklah ia membaca Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau sudah selesai maka tidak bisa, kesunnahannya tidak ada untuk dalam pekerjaan itu, namun hanya sekedar sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diniatkan ibadah itu. Alhamdulillahi fi kulli hinin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah atau milik Allah, fi kulli hinin, di setiap keadaan, ay zamanin, yakni segala zaman, setiap masa, qalla, sedikit, au kathrah, atau banyak, wa auqatin, dan setiap waktu, wahiyya, dan adapun auqat, azminatun, yaitu adalah masa-masa mahdudatun, yang terbatas, yang telah dibatasi, yang dibatasi, wahiyya min adfi khasin ala amin, wahya, dan adapun lafaz auqat min adfi khasin, kalimat auqat menjadi ataf khusus ala amin, atas yang umum, ataf khusus, ya, waktu, zaman itu lebih luas, auqat tidak. Nah, auqat ini diatofkan, disambungkan dengan lafaz zaman, azman, hinin. Wassalatu ayil adfu minallahi wa min ghairihi. Wassalatu, dan semoga rahmat Allah, ayil adfu, yakni kasih sayang, minallahi, dari Allah Ta'ala, wa min ghairihi, dan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala rasulihi, semoga tetap atas utusan Allah, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, asyrafil khalqi, yang merupakan ciptaan termulia, wa huwa kullu ma awjadahu Allah Ta'ala ala takdirin awjabathul hikmatu, wa huwa, dan adapun makhluk, kullu ma, yaitu setiap sesuatu, awjadahu Allah Ta'ala, yang telah menciptakan pada makhluk, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ala takdirin,
berdasarkan ketentuan atau atas ketentuan, atas takdir, aujabathu yang telah menentukan, yang telah ditetapkan apa takdir, aujabathu yang telah ditentukan hu pada takdir, al hikmatu apa hikmah. Jadi al-khalq, makhluk itu adalah setiap sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, bukan hanya manusia saja. Apapun benda yang telah diciptakan Allah, langit dan seisinya, bumi dan seisinya, maka itu dinamakan makhluk. Wa min ghairihi wal bariyati, dan makhluknya. Ini kalau dibaca matanya wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyati, paling mulia, merupakan ciptaan paling mulia, ya. Merupakan Nabi Muhammad itu adalah asyrafil khalqi, paling mulianya makhluk, wal bariyati, dan makhluk-makhluknya, merupakan ciptaan termulia, ciptaan asyrafil khalqi, ya. Merupakan Nabi Muhammad ini adalah paling mulianya ciptaan, wal bariyati, dan makhluknya. Ail makhluqati mutlaqan, al bayyinat, al bariyat yang dimaksud yakni al makhluqati adalah makhluk mutlaqan secara mutlak, awillati fil ardi, atau makhluk yang ada di bumi, fahiya min adfil muradif. Kalimat bayinat merupakan atof muradif, atof yang bersinonim sama, ya. Au min adfil khasi 'alal 'amih, atau merupakan atof khusus pada umum. Bariyat makhluk sama, muradif, ya. Atau al bariyat ini menjadi atof khusus atas yang umum. Khusus apakah disebutkan, kok disebutkan khusus? Karena al-makhluqat bariyat itu tertentu kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi. Diatofkan kepada apa? Al-amih, yang umum. Fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Fasayyiduna Muhammadun, maka adapun nabi kita, adapun pemimpin kita Muhammadun, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan Fasayyiduna Muhammadun afdalu khalqillahi kullihim, ya Allah. Fasayyiduna, maka adapun pemimpin kita Muhammadun, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi, yaitu adalah paling utamanya makhluk ciptaan Allah, kullihim, di antara seluruh ciptaan Allah. Hadhihi al mukhtasar al mustahdiratu fi dhihni. Hadhihi, ini al mustahdiratu fi dhihni, yakni hal yang hadir di dalam fikiran atau alam ideal. Munabbihatun alal isti'dad liyaumil ma'ad, merupakan munabbihatun, merupakan peringatan-peringatan tentunya kepada kita, alal isti'dad, untuk melakukan persiapan liyaumil ma'adi, menghadapi hari kiamat. Ay ala ta'adduh, ya Allah, ay ala ta'ahubih, yakni ala ta'ahubih, bersiap-siap, li ajli waqtir rujuk, untuk kepentingan waktu kembali, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau li ajli waqtir rujuk, untuk semata-mata waktu kembalinya kita ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi merupakan, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa kitab ini adalah satu media untuk mampunya kita, bisanya kita dalam mencari ilmu tentang hal-hal bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya. Fa inna minha ay munabbihat ma yakunu mathna ay zawjaini. Fa inna minha, maka sungguhnya minha, di antara peringatan-peringatan, ayil munabbihat, yakni peringatan-peringatan itu, ma adalah sesuatu, yakunu, yang ada, ma mathna, dua-dua,
terdiri atas dua-dua pasang. Ai zaujaini zaujaini, yakni berpasang-pasangan. Wa minha, dan ada di antaranya munabihat ma yakunu thulathian. Ma adalah sesuatu, yakunu yang ada, ma thulathian yakni adalah 3-3. Ila tamamil asyrati, sampai 10 pasang. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyrata. Wa jumlatul maqalati, dan adapun maqalah, jumlahnya maqalah, perkataan-perkataan, mi'atani, ya ini adalah 200, wa arba'a asyrata, 14. Al-akhbaru merupakan hadis. Jadi 214 yang ada di dalam kitab ini merupakan hadis. Wal baqi asarun. Ya. Wa jumlatul ya Allah. Ada yang keliru. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyrata. Jumlah maqalah-maqalahnya adalah 214. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una wal baqi atharun. Yang berupa hadis adalah 45, khamsatun arba'una wal baqi atharun, dan sisanya adalah asar. Ini perkataan sahabat dan tabi'it tabi'in. Asar itu adalah perkataan sahabat dan tabi'it tabi'in. Wa ana al-an uridu at-tabarruka bi ityani haditsaini syarifaini jalilaini. Wa ana, dan adapun saya al-an sekarang, uridu menginginkan, siapa saya, at-tabarruka akan tabarrukan, menginginkan barokah, bi ityani haditsaini, dengan mengemukakan haditsaini, dua hadis, syarifaini yang mulia keduanya, jalilaini yang agung keduanya. Fal hadithul awwalu ajazani bihi al-allamah asy-syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali. Fal hadithul awal, dan adapun hadis yang pertama, ajazani telah mengijazahkan ni kepada saya, bihi dengan hadis, al-alamatu Syekh Muhammad al-Khatib, yaitu yang sangat alim, Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami. Jadi telah mengijazahkan kepada Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa? Syekh Khatib asy-Syami, tsummal Madaniul Hambali, kemudian juga Syekh Muhammad, insyaallah Syekh Muhammad, ya, yang mengijazah kepada Ibnu Hajar al-Asqalani adalah Al-Allamah Syekh Muhammad al-Khatib yang berbangsa Syam, Asy-Syamiyuh, berbangsa Syam atau Syria, ya. Tsummal Madaniyuh, kemudian berbangsa Madinah, Al-Hambaliyuh, bermadhab Imam Hambali. Jadi yang mengijazahkan hadis tersebut adalah beliau. Kepada siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa Ibnu Utsman, beliau adalah, siapa Muhammad Khatib itu? Ibnu Utsman adalah putranya Utsman bin Abbas. Utsman itu sendiri adalah putranya sahabat Abbas bin Utsman, an masyayikhihi, bersambung dari gurunya, ya, muttasilan yang bersambung, ila Abi Dzarrin al-Ghifari, kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridaihu pada Abi Dzar al-Ghifari, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, dalam sesuatu, yarwihi, yang meriwayatkan, siapa beliau, Abi Dzar al-Ghifari, yang telah meriwayatkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, dari Tuhannya Nabi Azzah yang maha mulia, wa jallah, dan maha agung. Qala ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini hadisnya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.